Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hingga Kamis 14 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di sejumlah provinsi. Dari rekapitulasi tersebut didapati pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di 26 provinsi. Ini artinya hampir dipastikan kemenangan berada di tangan pasangan calon nomor urut 2 ini. Total angka yang didapat oleh Prabowo Gibran yakni 66.440.332 suara atau 59,69% dari total suara sah. Jumlah yang diraih oleh Prabowo Gibran terpaut cukup jauh dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang ada di urutan kedua. Terpantau, pasangan nomor urut 1 itu mendapat 23.416.804 suara atau 21,04%. Selisih yang cukup jauh yakni 43 juta suara. Sementara itu untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan perolehan angka 21.451.238 suara atau 11,24%. Untuk tiap provinsi, rata-rata suara yang didapat oleh Prabowo Gibran mencapai angka di atas 50%. Bahkan untuk wilayah Sulawesi Utara misalnya, angka Prabowo Gibran tembus 75%. Komisioner KPU RI Agus Melas mengaku pihaknya optimis penghitungan suara pemilu 2024 secara nasional bisa diselesaikan sebelum jadwal pada 20 Maret mendatang. Menurut Agus, rekapitulasi yang digelar oleh KPU RI tak menemui kendala sama sekali. Adapun KPU masih terus melakukan rekapitulasi suara melalui rapat pleno pada Jumat 15 Maret 2024. Meski mampu menguasai hampir seluruh provinsi di Indonesia, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka justru keok di Sumatera Barat. Wilayah Sumatera Barat justru dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin. Sedangkan Prabowo Gibran berada di urutan kedua. Total suara yang didapatkan oleh Anies Caimin sebesar 1.744.042 suara. Jumlah ini hanya selisih 500.000 dari perolehan suara Prabowo Gibran yaitu 1.217.314 suara. Adapun untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi buncit dengan angka 124.044 suara. Sementara itu untuk wilayah DKI Jakarta, perolehan suara Prabowo Gibran selisih cukup tipis dengan pasangan Anies Caimin. Jumlah selisih dua paslon tersebut hanya 38.249 suara. Total angka yang didapat Prabowo Gibran adalah 2.692.011 suara. Sedangkan pasangan Amin berada di posisi kedua dengan perolehan 2.653.762 suara. Baik Prabowo ataupun Anies sama-sama menang di 3 wilayah dari total 6 wilayah. Sementara Ganjar Mahfud kalah di masing-masing wilayah. Wilayah yang dimenangkan oleh Anies Caimin yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan Prabowo Gibran yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon nomor urut 1. 1744042. Pasangan calon nomor urut 2. 1217314. Pasangan calon nomor urut 3. 124044. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 3085400. Jumlah suara tidak sah
42946. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 3128346. Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat dan juga ditandatangani oleh pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 2. Selama proses rekapitulasi suara berlangsung, masing-masing kubu pasangan calon saat ini tengah bersiap untuk gugatan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. 3 kubu paslon saat ini menyiapkan tim hukum terbaiknya untuk proses sengketa ini. Tim Prabowo Gibran misalnya, mereka menyiapkan sebanyak 35 pengacara untuk menghadapi gugatan di MK. Menurut Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra dalam keterangan pada Kamis 14 Maret, para pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional, beberapa di antaranya usulan partai pendukung. Yusril menyebut saat ini pihaknya akan menyerahkan draft kuasa kepada Prabowo Gibran untuk ditandatangani. Lebih lanjut dikatakan oleh Yusril, dalam tim hukum tersebut terdapat nama-nama kondang seperti Otto Hasibuan, Oce Kaligis, dan Fahri Bahmid. Sementara itu untuk kubu Ganjar Mahfud, saat ini menyiapkan 100 pengacara. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam keterangannya pada Kamis 14 Maret malam. Meski begitu, Todung tak menyebutkan secara detail siapa saja yang terlibat dalam tim hukum TPN. Todung juga tak menjawab apakah para pengacara ini berasal dari kalangan profesional atau tidak. Tak mau kalah dengan kubu 02 dan 03, tim paslon 01 juga turut menyiapkan tim kuasa hukumnya. Jumlahnya pun tak main-main, mencapai 1.000 orang. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan mengatakan pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Iwan memastikan tim hukum ini sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan Pilpres di MK. Ia menyebut mereka telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Tadi sudah ada nama-namanya, itu siapa saja, apakah termasuk Pak Otto Hasibuan yang akan diajak juga? Jadi yang dimasukkan sebagai, ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Oce Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya kan bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Oce Kaligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar. Jadi itulah yang, dan seluruhnya itu ada 35 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si A, si B, tapi ini nggak bisa, hanya anggota DPR. Ya, anggota DPR kan. Berarti Bang Habibur nggak bisa juga ya? Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh. Karena advokatnya di suspend sementara. Profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya, advokasi. Tadi sudah ada. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.